السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih merasakan betapa nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak habis-habisnya kita rasakan. Karena kalau kita merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terpanggil untuk mensyukurinya. Nikmat kesehatan yang kita rasakan semakin berarti bagi kita ketika kita melihat orang yang sedang terbaring di pembaringannya, baik di rumah maupun di rumah sakit, sedangkan kita dapat beraktivitas karena Allah berikan kesehatan kepada kita. Ya, maka nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sepantasnya kita mensyukurinya dengan senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Pada kesempatan yang lalu kita telah merampungkan pembahasan terkait dengan akhlak pada pelajaran yang ke-15. Pada hari ini kita lanjutkan ke pelajaran yang ke-16. Ad-Darsus Sadis Ashar. Pelajaran yang ke-16 yaitu At-Ta'addubu bil adabil islamiyah, beradab dengan adab-adab yang islami. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, Ad-Dars As-Sadis Ashar At-Ta'addubu bil adabil islamiyah. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, pelajaran yang ke-16 yaitu beradab dengan adab-adab yang islami. At-ta'addubu bil adabil islamiyah wa minha, di antara adab-adab Islam itu adalah as-salam, yaitu mengucapkan salam. Wal basyashah, yaitu berseri-seri. Wal aklu bil yamin wasyurbu biha, makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Wat tasmiyatu inda ibtida
walhamdu indal faragh, yaitu membaca basmalah, mengucapkan bismillah ketika memulai makan, ya minum, ya maka kita mengucapkan bismillah. Dan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah ketika selesai. Ya, walhamdu ba'da al-utas, juga mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Wa tashmitul atis idza hamidallah, dan menjawab orang bersin jika ia mengucapkan alhamdulillah. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, dan juga mengikuti atau ittiba'ul janaiz lis salati wad dafan, yaitu mengikuti salat jenazah dan juga menghantarkan ke pemakamannya. Ya, wal adabu syar'iyyatu inda dukhulil masjid awil manzil wal khuruj minhuma, dan juga adab-adab yang dituntunkan oleh syariat, ya adab-adab yang syar'i ketika masuk ke dalam masjid atau masuk rumah atau keluar dari masjid dan juga keluar dari rumah. Ini juga bagian dari adab-adab yang dituntunkan dalam Islam. Wa inda safar, juga ada adab-adab yang terkait ketika seseorang itu safar. Ya. Wa ma'al walidain, demikian pula adab kepada kedua orang tua. Wal aqarib wal jiran, dan juga kepada kerabat-kerabat dan tetangga. Wal kibar was sigar, adab-adab terhadap anak-anak kecil, ya, ataupun tentunya adab-adab kepada orang-orang yang lebih tua, ya. Wat tahni'ati bil maulud wat tahni'ati bil maulud, dan juga mengucapkan ucapan keberkahan bagi orang yang diberikan karunia berupa, ya, seorang anak. Jadi kita mengucapkan, ya, keberkahan kepadanya, mendoakannya. Wat tabrik bizawaj, atau di antara adab-adab Islam yaitu kita mengucapkan keberkahan, doa bagi orang yang baru saja melangsungkan akad nikah. Wat ta'ziyati fil masaib, atau ta'ziyah, menghibur, ya, saudara kita yang kena musibah, ya kita ikut berduka cita. Wa ghairi dzalika minal adabil islamiyah, dan adab-adab yang lain dari adab-adab Islam, misalkan fil labs atau fi al-lubs wal khal' wal inti'al, misalkan dalam menggunakan pakaian, ya, atau membuka baju, ya, atau memakai baju, atau, ya, inti'al, menggunakan sendal atau melepaskannya. Sebagaimana kita mulai menggunakan sendal dengan kaki kanan dan melepaskannya dengan kaki kiri. Nah, ini semua adalah adab-adab yang tentunya dituntunkan dalam Islam. Iya. Bahwa betapa agama ini betul-betul menghantarkan pemeluknya kepada ajaran yang sempurna, kepada akhlak dan perilaku yang luhur. Kalau yang terkait dengan akhlak adalah
apa yang terpatri dalam sanubari seseorang, di mana dia selalu menghantarkan kepribadian dirinya kepada kemuliaan akhlak, tabiat, dan perangainya yang sungguh amat indah. Terutama keluhuran dan keindahan akhlak yang dia miliki, yang selalu dia perhatikan ketika dia bersikap kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana sikapnya ketika dia mendengar khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia secara jujur mendengarkan, mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dia tidak pernah ragu sedikit pun membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sampaikan. Ini puncak akhlak yang tertinggi. Memperhatikan dan membenarkan, bersikap jujur, atau dia berusaha senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersikap lapang dada menerima takdir baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian ketentuannya. Maka dia berusaha bersikap dengan akhlak yang terpuji. Ini yang terkait dengan akhlak, bersikap yang baik. Karena kita ketahui bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqal min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat di timbangan kebaikan seorang hamba melainkan akhlak yang baik. Nah, adapun adab-adab Islam, yaitu setiap ucapan maupun perbuatan seorang hamba yang apabila dia melakukan ucapan atau perbuatan tersebut, maka dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan sesuatu yang baik, yang menyempurnakan perilakunya, akhlaknya dalam kesehariannya. Maka kita katakan di sana ada adab-adab yang terkait dengan sesama manusia. Apakah orang itu adalah anak kecil atau orang yang dewasa atau orang tua, semuanya diatur dalam Islam. Jadi itu kurang lebih perbedaan antara akhlak dan adab, di mana akhlak itu terkait dengan apa yang ada dalam diri seseorang, berupa rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa pengagungan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu yang ada dalam dirinya ketika dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah menciptakannya, memberikan rezeki, dan Allah melihatnya ketika dia melakukan perbuatan yang tercela tersebut atau terlarang. Maka di situ dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak. Adapun adab-adab yang terkait dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan seseorang yang apabila dia lakukan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terpuji, bukan perbuatan yang tercela. Maka menghantarkan dirinya melakukan perangai-perangai yang sangat indah, dan juga menenteramkan orang lain. Dan itu diajarkan dalam Islam. Syarhu, penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, asy-syari'atul islamiyatu syari'atul adabil kamil. Syariat Islam adalah syariat berupa adab yang sempurna. Ja'at bi akmalil adabi fi kulli ta'amulatil mar'i. Maka syariat tersebut datang untuk kemudian
syariat tersebut yang sempurna adab-adabnya tentu ada pada setiap muamalah seseorang. Artinya seorang muslim hendaknya menyempurnakan adab-adab dalam interaksi sesama umat manusia. Ya fit ta'amuli ma'al walidain, contohnya misalkan dalam bermuamalah ya kepada kedua orang tua. Wa fit ta'amuli ma'al jiran, demikian pula ketika dia bermuamalah ya dengan para tetangga. Wa fil bai'i wasyira, atau ketika dia kemudian berjual beli. Wa fit ta'amulat al-muallim ma'a tullabihi wa tullabi ma'a muallimihim, atau muamalah seorang guru ya kepada murid-muridnya, atau murid-murid yang hendaknya ya bermuamalah secara baik kepada guru-gurunya, ya, beradab yang baik kepada guru-gurunya. Nah, ini sangat penting untuk selalu diingatkan, karena seakan di hari ini ya sangat langka orang-orang yang kemudian berterima kasih atau menghargai ya para pahlawan tanpa jasa, yaitu para guru. Ya, di mana mereka berusaha untuk mendidik peserta didik agar ya mereka tentunya lebih baik. Diharapkan mereka memiliki adab-adab Islam, mereka memperhatikan dirinya sendiri, kemudian kepada temannya atau kepada ya orang yang lebih tua, apalagi orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Demikian pula adab fil khuruj wad dukhul, ya, keluar masuk rumah atau keluar masuk masjid, wa rukubid dabbah, menunggangi kendaraan, menaiki ya kendaraan, was safar, atau adab ketika bepergian, wa fi dukhulil masjid wal khuruji minhu, yaitu ketika masuk masjid atau keluar dari masjid, wa bi jami'il ibadat, dan seluruh ya ibadah-ibadah, ka'adabis salah, seperti adab ketika salat, wal hajj, ketika haji, wassiyam, ketika berpuasa, wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Wasyaikh rahimahullah asyara fi hadzal mukhtasar ila jumlatin min hadzal adab mura'iyan al-ikhtisar. Dan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah memberikan isyarat ya yang singkat di dalam risalah beliau ini, yang singkat hanya sebagai ya contoh ya beberapa adab saja, ya, karena memperhatikan tentunya sesuatu yang ikhtisar, yang singkat itu akan lebih mendapatkan perhatian. Iya, contohnya misalkan qala rahimahullah wa minha as-salam. Ya, karena beliau memperhatikan ya hal-hal yang sangat penting secara singkat yang disampaikan. Di antaranya yang paling penting itu adalah as-salam, ya, bi ifsyaihi, dengan menyebarkan salam. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah ya aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian lakukan niscaya kalian saling mencintai. Afshus salama bainakum, sebarkan dan tebarkan salam di antara sesama kalian. Wa kam fi ifsya'is salam bainal muslimin min al-atharil azimati wal awaidil hamidah wal mubarakah fi dunyahum wa ukhrahum. Ya, kata Syekh
Abdul Aziz, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, wa kam fi ifsya'is salam bainal muslimin minal atharil azimati, ya, betapa banyak sekali, ya, pengaruh-pengaruh yang sangat besar dan faidah-faidah dan akibat-akibat yang terpuji dan penuh keberkahan, ya, pada syariat salam ini apabila dilakukan sesama kaum muslimin, ya, maka betapa banyak manfaat yang didapatkan dan kembali kepada hal-hal yang terpuji baik dalam urusan dunia maupun akhirat mereka. Nah, ini lihat pandangan ulama, ya, di mana mereka mengajarkan kepada umat ini, ya, bahwasanya pada syariat salam itu apabila diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin maka akan ada, ya, pengaruh-pengaruh yang sangat positif, ya, dan akan kembali kepada mereka perkara-perkara yang terpuji dan penuh keberkahan dalam urusan dunia, ya, terlebih lagi urusan akhirat mereka, ya. Karena salam ini subhanallah, ya, kalau kita salam, kita sampaikan assalamualaikum, berarti apa? Ya, sama dengan hal itu, ya, harus kita niatkan sebagai doa. Assalamualaikum warahmatullah, dibalas oleh saudara kita muslim yang lain yang mendengarkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia jawab kita, mendoakan kita lebih sempurna doanya kepada kita, mendapatkan, ya, kesejahteraan, rahmat Allah dan keberkahan. Lalu apa yang kita cari kalau bukan keberkahan dalam hidup ini? Ya, namun demikianlah dijadikan orang itu malas, ya, untuk mengucapkan salam. Ya, padahal salam itu ketika kita salam kepada saudara kita, kita itu selamat dari gangguan dia dan dia pun selamat dari gangguan kita. Ya, jangan sampai kemudian kita salam namun hakikatnya pesan dari salam itu tidaklah bermakna. Lalu apa artinya ucapan salam yang keluar dari lisan kita? Maka ketika kita salam, kita niatkan untuk berdoa, mendoakan saudara kita, lalu kemudian dia pun mendoakan kita. Maka kita mendengar ketika kita mengucapkan salam kepada seseorang, ya, maka orang tersebut hendaknya membalas salam yang sempurna. Ya. Jangan kemudian membalas dengan ucapan-ucapan yang lain yang tidak jelas. Kalau dia seorang muslim, maka sampaikan salam. Ya. Maka sampaikan salam kepadanya. Itulah doa, ya, bukan sebatas salam penghormatan, ya, untuk menyapa, tahiyah, ya, akan tetapi bagi seorang muslim meniatkannya itu adalah sebuah doa. Qala rahimahullah, selanjutnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mengatakan wal basyashah, yaitu wajah yang berseri-seri. Ya, bi an yalqal muslimu akhahu bil wajhi taliq. Hendaknya seorang muslim, ya, menjumpai saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Wala yahqiral muslimu minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai seorang muslim itu, ya, menganggap remeh, ya, sedikit pun dari perbuatan yang baik. Nah, ini walaupun hanya sekedar, ya, berbuka manis, ya, kepada saudaranya, ya, tentu itu adalah memiliki, ya, nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang, ya, hadisnya demikian, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, dan syai'an adalah nakirah, ya, apa semua masuk ke dalamnya. Yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu hal yang sepele menurut kita, ya, ketika itu adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, maka nilainya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yahqiral muslimu minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai seorang muslim kemudian meremehkan, ya, sesuatu yang baik walaupun itu adalah perkara yang kecil. Kama fil hadithi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, sebagaimana dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu itu, ya, meremehkan,
kebaikan itu walaupun itu adalah perkara yang kecil, ya, dengan engkau misalkan berjumpa dengan saudaramu lalu engkau bermuka manis, yaitu bermuka berseri-seri ketika berjumpa kepadanya. Selanjutnya qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wal aklu bil yamin wasyurbu biha, yaitu makan dengan tangan kanan, wasyurbu biha, demikian pula minum dengan tangan kanan. Nah, ini juga merupakan adab dalam Islam yang banyak kaum muslimin justru mengikuti tradisi atau gaya orang-orang kafir. Makannya berdiri dengan makan dengan tangan kiri. Minum pun demikian. Nah, ini adalah adab-adab yang telah sirna, di mana syaitan itu, kata Nabi SAW, makan dan minumnya dengan tangan kiri. Maka kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan, minum demikian pula. Ya. Hadhi kulliha min adabil akli wasyurb. Ini semua adalah merupakan adab makan dan minum. Ya, fala ya'kulul muslimu wa la yashrabu illa biyaminihi. Maka seorang muslim tidaklah makan dan minum kecuali dengan tangan kanannya. Wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-akla wasyurba bishimal wa akhbara anna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Dan Nabi melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengabarkan bahwasanya syaitan itu apabila makan, dia makan dengan tangan kirinya. Demikian pula syaitan itu minum dengan tangan kiri, shimal. Ya, wa may ya'kul bishimalihi fahuwa mutasyabbihun bisyaitan. Maka barang siapa yang makan dengan tangan kiri, dia itu menyerupai setan. Ya. Ini hendaknya kita ingatkan kepada terutama anak-anak kita sedari awal, sedari masa kanak-kanaknya, karena memang terkadang susah untuk diingatkan, terbiasa. Terbiasa, maka kita ingatkan untuk makan dengan tangan kanan, tentunya dalam mengingatkan itu dalam rangka penuh kasih sayang kepada anak-anak kita sekalian, supaya mereka nanti tumbuh dewasa terbiasa untuk menghiasi dirinya dengan adab-adab Islam. Ini hari ini kita tentunya membutuhkan mujahadah, karena mereka tentu melihat kepada kita yang memberikan contoh, dan sebaik-baik panutan itu adalah orang tua, karena mereka akan melihat orang terdekatnya bagaimana, ayahnya bagaimana, ibunya, ketika di rumah apakah makan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Maka kita perhatikan permasalahan ini, karena banyak sekali tentunya anak-anak yang terbiasa mereka itu makan dengan tangan kiri apabila tidak dididik sedari awal. Kemudian selanjutnya qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wat tasmiyatu inda ibtida walhamdu indal farag. Yaitu di antara adab makan, yaitu hendaknya mengucapkan bismillah ketika memulai makan, dan mengucapkan alhamdulillah setelah selesai. Min adabil akal an yusammi fi awwalihi. Di antara adab makan adalah mengucapkan bismillah di awal waktu makan, kama fil hadis, ya gulam sammillah wa kul mimma yalik. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengajari anak kecil, wahai gulam sammillah, wahai anak kecil ucapkanlah bismillah. Lihat bagaimana betapa Nabi SAW
yang memperhatikan adab-adab dan mengajarkan sedari awal kepada anak-anak itu untuk beradab. Wa kul mimma yalik, dan hendaknya engkau mengambil makanan ya yang ada di sekitarmu, yang lebih dekat kepadamu. Agar anak itu diajari ya cukup mengambil makanan yang ada di hadapannya. Jangan kemudian tangannya ya mengambil apa yang ada di seberangnya. Ya, maka diajari adab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahmadallaha subhanahu wa ta'ala fi akhirih ala ma tafaddala bihi wa man. Hendaknya dia mengucapkan setelah makan itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas pemberian Allah dan karunia-Nya berupa makanan. Ya, apalagi kita kalau melihat betapa banyak negara-negara yang ya ternyata kefakiran itu ya kita jumpai, kita saksikan di mana-mana masih didapatkan mereka harus antri panjang ya untuk mendapatkan giliran jatah makan. Subhanallah. Begitu sampai giliran mereka ya ke tempat panci misalkan atau apa, kemudian makanan itu telah habis. Nah, di mana kita sekarang ini banyak ya tidak mengingat karunia yang Allah berikan berupa ya makanan ya, sehingga kita berlindung kalau kita termasuk orang-orang yang tabdzir, sengaja membuang ya makanan, maka kita selalu mengucapkan alhamdulillah ya ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita rezeki untuk ya kita makan ya, maka kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashrab ash-sharbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya betul-betul meridhai seorang hamba ya apabila hamba tersebut dia makan lalu kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala setelahnya, atau dia minum ya minuman lalu kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan lisan kita. Ya, kalau orang itu merasa dia mendapatkan kenikmatan, ya, maka lisannya pun tentunya diajak untuk ya bersyukur, mengucapkan setelah dia makan minum alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian Allah ridho kepadanya. Padahal ya, adakah sesuatu yang paling kita harap kalau bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Di hari kiamat yang begitu ya dahsyat peristiwa yang akan terjadi, yang akan dilalui setiap umat manusia, ya, kita mengharapkan Allah ridho kepada kita sehingga Allah memudahkan urusan kita. Ya, Allah memudahkan segala urusan kita. Ya, maka kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho kepada kita. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ya berkata, idza jama'a at-ta'am arba'an faqad kamul. Apabila kemudian ya pada makanan ya seorang itu lalu kemudian dia mengumpulkan 4 hal itu. Yang pertama, idza dzukira smullahi fi awwalihi. Ya. Ketika kemudian dia hendak makan, ya, ingat di awalnya itu dia selalu mengucapkan nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingat wa hamidallah fi akhiri, dia memuji Allah setelah dia selesai makan, alhamdulillah, wa kathurat alaihi al-ayat aidi. Dia yakin bahwasanya betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dia peroleh. Wa kana min hillin
dan tentunya makanan yang dia makan itu dia peroleh dari usaha atau dari hasil yang halal. Nah, ini sungguh luar biasa, ya. Hendaknya selalu diingat, diupayakan. Ini semua keempat hal yang harus kita upayakan. Padahal dalam perkara yang mubah saja. Ya, makan kan adalah urusan yang mubah, makan ya perkara yang mubah. Ya, tetapi kalau kita niatkan itu adalah merupakan ya ibadah. Ya, bernilai ibadah. Ketika ada dua orang yang dalam keadaan lapar, ya. Yang satu ketika ya hendak makan itu dia sebatas ingin memenuhi syahwat makannya saja. Ya, saking laparnya dia sudah tidak peduli lagi, tidak ingat lagi untuk mengucapkan bismillah, saking kenyangnya dia pun tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, maka ini tidak mendapatkan nilai apa-apa. Ya, hanya sekedar rasa kenyang. Adapun yang satu ketika dia makan, dia niatkan ya dia baca bismillah, setelah dia makan dia puji Allah Subhanahu wa taala, ya, dia niatkan makan itu untuk ya mendapatkan kekuatan ketika dia berdiri ya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak sama dengan orang yang pertama. Ya. Padahal sama-sama makan, tetapi yang kedua adalah ya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya ya qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ya, walhamdu ba'dal utas wa tashmitul atis idza hamidallah, yaitu mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, ya, dan membalas orang yang bersin apabila dia memuji Allah mengucapkan alhamdulillah. Ya. Demikian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbul utas. Yuhibbul utas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mencintai apa? Bersin, wa yakrahut tasaub, dan benci kepada ya apa? Perbuatan menguap, ya. Faida atisa fahamidallaha, apabila salah seorang di antara kalian ya apabila ya seseorang itu kemudian atisa, dia bersin memuji Allah Subhanahu wa taala, fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, maka ya wajib ya bagi seorang muslim yang mendengarkan bersinnya tersebut itu untuk membalasnya. Ya, kalau kita mendengar ada saudara kita yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka di antara adab yang diajarkan dalam Islam, hendaknya dia membalas mengucapkan yarhamkallah. Ya. Yarhamkallah. Dibalas bersin tersebut jika dia ya mengucapkan alhamdulillah. Ya, wa amma tasaub, adapun sikap ya berulang-ulang dalam menguap itu, fa innama huwa minasyaiton, itu adalah dari syaitan. Falyaruddahu mastata'a, hendaknya dia itu melawan, ya, dia itu menahan, jangan sampai kemudian dia turuti ya kemauannya selalu untuk apa? Menguap berulang-ulang kali. Ya, fa idza qala ha, ya ketika dia menguap kemudian dia ya hendaknya dia menahan, meletakkan tangannya di mulutnya, dia tahan, misalkan jangan sampai dia sebagaimana kebanyakan orang dilepaskan apa namanya perbuatannya ketika dia menguap, ya betul-betul dia memaksimalkan ya sampai ada yang mengucapkan ha, ya. Nah, di saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahika minhu syaitanu, setan pun tertawa, ya,
ketika orang itu kemudian leluasa selalu memperturutkan sikap perbuatannya. Lalu harus dia tahan. Karena ini perintah Nabi SAW mampunya dia menahan. Ya. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menjelaskan hikmah, ya, kenapa orang kok harus mengucapkan alhamdulillah, ya, ketika dia itu bersin. Wal hikmatu fil hamdi indal utas annal atis, ya, karena orang yang bersin itu, ya, beliau membawakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, karya Ibnu Qayyim, bahwa ya nanti bisa ditelaah kembali di kitab Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam kitab Zadul Ma'adnya di juz yang kedua halaman 401 sampai 403. Ya, tentu yang dinukilkan ini adalah sedikit dari hikmah, ya, kenapa mengucapkan alhamdulillah ketika orang itu bersin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang dinukil Syekh Abdul Razak hafizahullah, qad hasala lahu bil utas ni'matun wa manfa'atun bi khurujil abkhiratil muhtaqinati fi dimaghihi. Ya, karena apa? Ketika orang itu bersin, kita lihat bagaimana orang itu ketika ada, ya, secara alami, ya, ketika mekanisme pertahanan dalam tubuh seseorang itu mengalami sesuatu yang asing masuk melalui misalkan melalui baik itu mulut atau kemudian melalui hidungnya, ya, rongga hidungnya ini, lalu kemudian dia merasakan ada sesuatu yang, ya, asing, itu benda asing yang masuk. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ya, ketika orang misalkan tidak jadi bersin, dia melihat misalkan ke cahaya matahari, dia berusaha untuk memperoleh, ya, bagaimana supaya dia kembali bersin lagi, itu kan suatu upaya, ya. Kemudian bagaimana kesegaran, kebugaran tubuhnya ketika dia telah bersin. Nah, ini lihat, luar biasa. Ya, ini adalah nikmat dan juga manfaat, kata beliau, dengan bi khurujil abkhiratil muhtaqinah fi dimaghihi, yang tadinya tersimpan ada uapan, ya, dalam dalam otaknya, karena itu kan proses semuanya, ya, dirasakan oleh otak, ya, kemudian dia bisa mengeluarkan, ya, terjadilah bersin itu, lalu dia merasakan, ya, kebugaran dalam tubuhnya. Allati law baqiyat fihi ahdatsat lahu adwa'an asiratan, yang mana ketika kemudian uapan di otak itu tidak, ya, dikeluarkan, ya, maka ya, terjadilah penyakit, ya, yang ganas, ya, adwa'an asiratan, ya. Walihada syuri'a lahu hamdullah ala hadhihi ni'mah ma'a baqai a'dha'ihi ala ti'amiha wa hay'atiha ba'da hadhihi zalzalah allati hasalat lil badan. Nah, maka disyariatkan dia mengucapkan pujian kepada Allah, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang baru dia rasakan, ya, pada anggota badannya ini, ya, bentuk apa yang terjadi, baik badan dia, ya, mulai dari rongga hidung dia, kemudian pengaruh juga dia rasakan, ya, ketika kemudian terjadi bersin tersebut, ya, semua dia rasakan betapa, ya, goncangan ini, ya, bagi badannya itu ada sesuatu yang semuanya adalah serasi, tidak tercipta, ya, tanpa dengan makna, tidak terjadi begitu saja, ya, tetapi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan yang terjadi, ya, perlawanan dalam dirinya, ya, diatur kemudian dirasakan oleh otaknya, kemudian dia keluarkan dari rongga hidungnya, ya, ini semua adalah atas, ya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, terjadi tidak dengan sia-sia.
Ya, bukankah kita lihat ada orang yang kemudian dia tidak jadi bersin? Ya, dia sudah berusaha untuk kemudian melihat ke cahaya matahari misalkan, lalu juga tidak terjadi apa yang dia inginkan berupa apa? Bersin itu. Nah, ini mekanisme pertahanan tubuh yang Allah Subhanahu wa taala rekayasa, ya tentunya ini adalah nikmat yang harus disyukuri, ya. Baik itu apa namanya yang dirasakan, ya debu yang masuk atau ada mikroba atau apalah ya yang bagi ya ilmu medis itu sudah jelas, ya, tetapi kita lihat dari sudut mengapa syariat itu kemudian dari sudut hikmah yang syariat Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu, maka hendaknya seorang muslim mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu kama yanbaghi li karimi wajhihi wa izzati jalali wa izzi jalalihi. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah yang pantas mendapatkan pujian, yang memiliki ya wajah ya yang mulia dan juga izzi jalalihi, kemuliaannya ya yang maha tinggi, ya, dan kemuliaannya yang sempurna. Ya, fanzur akhil muslim ra'aqallah ila hadzal jamal wal kamal alladzi da'at ilaihi syari'atu indal utas. Maka kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wahai saudaraku, ya, saudara muslim, maka perhatikanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjagamu. Ya. Perhatikan apa? Keindahan syariat Islam ini. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak seorang muslim itu ketika dia bersin, hamdun wa sana'un wa tarahumun wa du'aun. Lihat, dia mengucapkan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saling kasih sayang, kemudian apa? Terjadilah doa, saling mendoakan sesama seorang muslim. Ketika dia kemudian dia yang bersin, al-atis yahmadullah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man yasma'uhu yad'u lahu birrahmah. Adapun orang yang mendengar kemudian mendoakan rahmat kepadanya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tidak ada pada ajaran yang lain seperti ini kecuali hanya dalam Islam. Ya, maka pantas agama Islam itu yang diterima satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini ya apa memberikan kedamaian, ketentraman ya kepada sesama umat manusia, terutama mereka-mereka yang beriman, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan rahmat Allah itu kembali kepadanya. Wa huwa yubadilu du'a bid-du'a, di mana mereka saling apa? Ya, berganti-gantian dalam saling mendoakan, ya. Fayad'u liman syammatahu bil hidayah wa salahil hal, maka dia doakan ketika dia bersin alhamdulillah, ya, kemudian yang mendengarkan yarhamkallah, ya, kemudian dia juga didoakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah, ya, semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Subhanallah. Ya, maka kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang seperti ini ya jelas adab-adabnya. Ya, maka kita pantas untuk selalu ya bersyukur, dan tidak ada seorang pun yang sanggup ya untuk apa? Menyempurnakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena betapa banyaknya nikmat yang kita rasakan, sedangkan kita adalah hamba yang justru membalas kenikmatan Allah itu dengan kemurkaannya, dengan banyak berbuat maksiat, melupakannya, ya, meniadakan sifat-sifatnya yang mulia. Inilah hamba yang banyak melakukan kekurangan. Maka sekali lagi, kalau kita merasakan nikmat Allah, kita pandai mensyukurinya. Kita hendaknya berterima kasih dan juga ya banyak-banyak mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur yang ditingkatkan dengan beribadah yang maksimal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Fama aqwaha min luhmatin wa ma ajmalahu min tarabutin wa wisalin. Ya, maka betapa syariat Islam ini mengantarkan pemeluknya kepada ya apa? Saling menguatkan
tali hubungan ya satu sama lainnya. Nah ini ya, ibarat daging itu yang kemudian satu sama lainnya mengokohkan, menguatkan ya, ibarat sulaman yang satu sama lainnya itu erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Nah ini adalah keindahan Islam, di mana kita diperintahkan untuk selalu merajut ya ukhuwah Islamiyah, merajut ya tali hubungan satu sama lainnya, jangan sampai kemudian memutuskan hubungan antara mukmin dan mukmin lainnya. Kemudian qala rahimahullah wa iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Wa huwa haqqun lil marid ala ikhwanihi, ini adalah merupakan ya kewajiban kita, ya hak orang yang sakit ya, hendaknya kita mengunjunginya, hendaknya kita ya menjenguknya. Wa tustaghallu iyadatuhu bid-du'a lahu bisyifa wal afiyah, di mana ketika kita kemudian menjenguk saudara kita yang sakit, kita doakan agar lekas sembuh, ya kembali beraktivitas seperti biasa. Ya kita doakan supaya ya kita hibur wa tasliyatihi bima yuharriku fihi an-nasyat wat tafaul wa nahwi dzalika. Dengan kita datang menjenguk, ya dia merasa ya bahwa kita ini ya sama, ya sesama saudara, kita merasakan juga apa yang telah dia rasakan. Ya barangkali dia sudah berpekan di rumah sakit ya berminggu-minggu atau kemudian berbulan-bulan, bahkan barangkali ada yang sudah setahun terus dia harus ya menginap di rumah sakit. Maka yang seperti ini ya pantas untuk kita menjenguknya ya, karena apa? Dia telah berada di suatu keadaan yang tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dia tinggalkan barangkali kewajibannya mencari nafkah atau ibadah yang biasa dia lakukan secara berjamaah. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan sakit yang pantas untuk dijenguk. Ya, untuk kita ya menghiburnya supaya dia memiliki rasa optimis, ya tidak pesimis. Ya, dengan kita berkunjung dia semakin ya semangat ya. Jadi kita mendoakan. Nah, ini juga diajarkan dalam Islam, bahkan ya ini keutamaannya besar. Malaikat mendoakan kita, orang yang betul-betul ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala menjenguk saudaranya yang sakit, ya malaikat pun mendoakannya, tibta, ya engkau telah melakukan perbuatan yang baik, wa taba mamsyak, engkau mengumpulkan pahala yang ya banyak, wa taba mamsyaka, perbuatanmu, langkahmu itu adalah ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, engkau mengambil suatu tempat dalam surga. Ya, ini didoakan oleh malaikat orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kemudian qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, di antara contoh adab-adab Islam juga yang harus kita perhatikan adalah wattiba'ul janaiz lis salati wad dafan, yaitu mengiringi atau ikut mengiringi jenazah seorang muslim, baik itu mensolati ataupun sekalian menguburkannya. Wa huwa haqqun min hukukil muslim ala ikhwani, ini adalah hak seorang muslim, hak-hak yang harus dia tunaikan kepada saudara sesama muslim lainnya. Wa qad ruttiba alaihi ujurun azimah, di mana ya syariat menganjurkan ya dan juga telah menetapkan pahala yang sangat besar, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalliya, barang siapa yang ya kemudian mengikuti jenazah seorang muslim sampai kemudian dia menyolatkannya, ya maka falahu qirat, baginya adalah qirat. Wa man syahida hatta tudfan, barang siapa yang kemudian mengikuti
ya menyaksikan hatta tudfan, sampai kemudian dimakamkan, kana lahu qiratan. Kalau tadi dia hanya salat maka dapat satu qirat, tapi kalau dia kemudian juga mengikutinya sampai ke pemakamannya, ya maka dia dapat kesempurnaan di sini, yaitu 2 qiratan. Qila wa mal qiratan, lalu dikatakan apa yang dimaksud dengan qiratan? Qala mithlul jabalainil azimain, yaitu apa? Besarnya seperti ya 2 gunung yang agung, yang besar. Nah, ini pahala yang dia dapatkan, ya, yang sangat besar bagi orang yang menyempatkan dirinya. Ya, dan banyak lagi hikmah yang bisa didapatkan ketika dia ikut ke menghantarkan atau menyaksikan kemudian jenazah saudara muslim. Ya, dia pun ingat kematian, suatu saat dia pun juga akan ditandu, ya, menuju makam ke tempat pemakamannya, ya. Dan tidak kita katakan ke tempat peristirahatannya terakhir. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang menyelisihi Al-Quran, ya, dan sunnah Nabi SAW, karena hakikatnya itu bukanlah tempat terakhir baginya, ya, karena tempat terakhir bagi seorang muslim itu, ya, kalau bukan, ya, dia kemudian Allah Subhanahu wa taala tempatkan ke dalam surga, maka dia masuk neraka. Ketika dia adalah seorang muslim yang masih ada pangkal keimanan dalam hatinya, ya, barangkali dia kemudian dengan banyaknya dosa yang dia lakukan, dia kemudian dimasukkan dalam neraka, lalu dilemparkan ke dalam, ya, sungai kehidupan, hingga kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu adalah perkara yang gaib, maka ya tidak boleh kita mengatakan kemudian tempat peristirahatan yang terakhir, ya, karena makam ini adalah barzakh, alam barzakh. Kuburnya itu adalah alam barzakh, dinding pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya, bukan tempat terakhir baginya. Ya, maka masing-masing kita mempersiapkan untuk hari yang suatu hari yang pasti, yaitu apa? Hari kematian kita. Ya, kapan kita ingat, ya? Kemudian hati kita ini menjadi hati yang lembut, hati yang ingat kembali kepada Allah, ya, ketika kita juga hadir, ya, mengikuti jenazah saudara kita, ya. Sampai kemudian kita juga berada di sisi kuburnya, ya, ikut mendoakannya, ya, memohonkan kepadanya istighfar, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat, ya, dia akan ditanya oleh malaikat. Kita memohonkan kepadanya ats-tsabat, ketetapan, keteguhan, ya. Nah, ini semua adalah merupakan adab-adab yang sangat, ya, penting untuk kita ingatkan diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, agar, ya, kemudian itu tersebar di masyarakat kita, adab-adab yang indah yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam, yang tentunya ajarannya adalah ajaran yang sempurna akhlak dan adab-adabnya yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa kita bacakan, insyaallah di kesempatan mendatang kita lanjutkan membacakan adab-adab yang lainnya. Ini bagian yang pertama tentang adab-adab Islami yang hendak kita, ya, sebagai seorang muslim untuk mengindahkannya dalam keseharian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.